Kembali lagi belajar bahasa Indonesia. Belajar mengenai. Ada yang tahu teks tanggapan itu apa? Oke. Kalian pernah membaca suatu teks yang berisi tentang pendapat yang disampaikan oleh individu mengenai persoalan yang dihadapi. Nah, teks semacam itu termasuk dalam teks tanggapan. Nah, persoalan dalam teks tanggapan biasanya muncul ya karena perbedaan antara harapan dengan kenyataan. Nah, teks ini biasanya digunakan dalam forum di mana kita dituntut untuk menganalisis pendapat dan menerima semua kritikan dari orang lain yang berbeda pendapatnya. Oke, kita mulai. Apa itu teks tanggapan? Nah, teks tanggapan adalah teks yang berisikan suatu kritikan terhadap suatu permasalahan yang terjadi. Nah, teks tanggapan merupakan hasil dari pemikiran yang logis dan kritis. Oke, jadi teks tanggapan adalah teks yang berisikan suatu kritikan, ya, kritik, ya, kecaman atau tanggapan. Kadang-kadang disertai uraian dan pertimbangan baik buruk terhadap suatu hasil karya, pendapat dan sebagainya. Ya. Nah, jadi teks itu memuat kritik pedas, ya, tajam terhadap sebuah hal yang berfokus pada kesalahan. Ya. Tidak heran biasanya kita menjumpai teks tanggapan itu dalam sebuah perdebatan. Nah, seseorang akan memberikan tanggapan berupa kritik kepada orang lain karena pernyataan yang disampaikan orang tersebut kurang sesuai. Nah, begitu pula sebaliknya. Ketika ada orang lain yang memberikan tanggapan, maka kita harus siap menerimanya karena setiap tanggapan, saran dan kritik yang dilontarkan tentunya beralasan dan bersifat membangun. Ya. Lanjut, ada ciri-ciri teks tanggapan. Nah, yang pertama, berisikan tanggapan mengenai suatu fenomena yang terjadi di lingkungan sekitar, beserta fakta dan alasan yang menguatkannya. Lalu, yang kedua, memiliki 3 struktur, yaitu evaluasi, deskripsi, dan penegasan ulang. Yang ketiga, memiliki kaidah kebahasaan atau ciri kebahasaan yang dimiliki teks tanggapan. Yang keempat, terdapat penilaian, ya, kelebihan dan kekurangan. Yang kelima, terdapat saran. Dan yang terakhir, sopan, logis, dan jelas. Ya. Oke, lanjut. Langkah-langkah untuk menyimpulkan isi paragraf. Oke, dan tahu yang pertama apa? Membaca paragrafnya. Ya. Nah, kesimpulan itu apa sih? Kesimpulan adalah ikhtisar atau pendapat akhir berdasarkan uraian sebelumnya yang bersifat umum. Ya. Jadi kritik, saran, pujian itu dapat dijadikan sebuah kesimpulan dalam teks tanggapan. Yang pertama tadi apa? Membaca paragrafnya. Ya. Jika kita akan menyimpulkan suatu paragraf, sebaiknya kita mengerti isi dari paragraf tersebut. Ya. Yang kedua, menentukan kalimat utama. Ya.
Setelah membaca paragraf tersebut, tentukanlah kalimat utama. Nah, kalimat utama itu apa? Kalimat yang mengandung gagasan utama dari sebuah paragraf. Lalu yang ketiga, buatlah kesimpulan. Ya, setelah menentukan inti paragraf, ya, susun kalimat dengan baik agar dapat menjadi sebuah kesimpulan yang benar. Ya, oke, lanjut. Di sini ada struktur teks tanggapan. Ya, yang pertama ada evaluasi. Nah, evaluasi ini adalah bagian awal dari teks tanggapan yang berisi pernyataan umum ya tentang persoalan yang disampaikan oleh penulis ya. Lalu ada deskripsi teks. Nah, deskripsi teks ini adalah bagian isi dari teks tanggapan yang di dalamnya mengandung informasi mengenai data atau pendapat. Jadi pendapat-pendapat itu ya yang mendukung atau yang melemahkan suatu teori atau pendapat. Lalu ada penegasan ulang. Ya, penegasan ulang ini adalah bagian terakhir dari teks tanggapan yang isinya mengenai penegasan ulang terhadap yang dilakukan atau yang diputuskan dari masalah tersebut. Ya, gitu. Lalu ada unsur kebahasaan. Yang pertama, unsur kebahasaan dalam teks tanggapan yaitu apa? Memiliki kalimat yang kompleks. Ya, kalimat yang kompleks. Yang terdiri apa? Atas dua verba dan dua struktur. Lalu memiliki konjungsi. Ya, konjungsi. Lalu adanya kata rujukan. Ya, adanya kata rujukan. Lalu yang ketiga, yang keempat maksudnya ada pilihan kata yang pas. Ya, jadi di dalam sebuah teks tanggapan, kalian harus memperhatikan unsur kebahasaannya terlebih dahulu. Ya, teks tanggapan itu juga sama seperti teks lain, mempunyai struktur dan ciri kebahasaan. Ya, jadi hal-hal yang kalian harus perhatikan saat membuat teks tanggapan adalah yang pertama tadi saya sebutkan yang yaitu menentukan temanya, ya. Lalu mengembangkan temanya. Yang ketiga menyusun kalimatnya dan menggunakan kaidah kebahasaan yang sesuai, ya, sesuai dengan Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia dan Kamus Besar Bahasa Indonesia sebagai acuannya, ya. Lalu di situ biasanya ada kalimat aktif. Nah, di dalam unsur kebahasaan itu, kalimat aktif itu kalimat yang subjeknya itu melakukan pekerjaan atau melakukan perbuatan. Lalu biasanya ada kata tugas. Nah, kata tugas itu tidak mempunyai makna leksikal, melainkan makna gramatikal. Contohnya apa? Dengan, telah, dan, tetapi, dan sebagainya tidak bisa mengalami perubahan. Lalu ada bahasa deskripsi. Nah, ini ada yang harus kalian tahu. Bahasa deskripsi itu adalah kaidah upaya pengolahan data menjadi sesuatu yang dapat diuraikan secara jelas dan tepat dengan tujuan agar dapat dimengerti oleh orang yang tidak langsung mengalaminya sendiri. Jadi itu dia berisi penggambaran atau penjelasan isi suatu teksnya. Lalu ada bahasa penilaian. Nah, bahasa penilaian itu yaitu penilaian terhadap teks yang akan dikritik atau dipuji. Ya, gitu. Lalu bagaimana menanggapi isi informasi dengan alasan yang logis? Nah, menanggapi itu artinya memberi respon terhadap isi informasi yang disampaikan. Nah, proses menanggapi isi informasi dalam teks selalu berkaitan dengan suatu bacaan. Langkah-langkahnya gimana? Yang pertama, kalian harus membaca secara keseluruhan teksnya, lalu mengidentifikasi informasi dalam teks dan menanggapi teks dengan kritik atau pujian. Baik, terima kasih.
Sampai jumpa di pembelajaran bahasa Indonesia selanjutnya.